Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum ayuhat tulab? Halo anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia walaupun di masa pandemi ini dan kita harus belajar dari rumah, kita masih bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan menuntut ilmu sesuai dengan tingkatan kalian masing-masing. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Nadia. Saya guru mata pelajaran bahasa Arab di MA Muhammadiyah 1 Malang yang biasa dikenal dengan Ma Mumtazah Malang. Nah, saya mengajar bahasa Arab mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama mempelajari bahasa Arab dengan tema berikut ini. Apa tema kita? At-ta'aruf. Sudah ada yang tahu apa itu at-ta'aruf? Atau pernah dengar ada kata-kata ta'aruf? Oke, at-ta'aruf bermakna perkenalan. Ya, jadi di bab pertama ini kita akan belajar untuk berkenalan atau memperkenalkan diri. Ya, tema kita adalah at-ta'aruf. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, pembelajaran kita pada hari ini tujuannya adalah agar kita bisa memperkenalkan nama kita, kemudian asal kita, profesi kita, dan hobi kita sendiri. Ya, memperkenalkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa berdialog, bisa bertanya jawab, atau kita bisa menjelaskan identitas orang lain, yaitu menjelaskan tentang nama, asal, profesi, dan hobi. Oke, itu tujuan kita untuk belajar hari ini. Karena ini adalah pelajaran bahasa dan bahasa asing, yaitu bahasa Arab, maka sebisa mungkin kalian bisa menirukan mufrodat itu kosakata, ya, mufrodat baru yang nanti akan kalian dapatkan dalam pembelajaran ini. Sebisa mungkin kalian tirukan, karena bahasa adalah praktek, ya, bahasa adalah digunakan, tidak hanya dibaca dan ditulis. Jadi sebisa mungkin ulangi atau praktekkan atau ikuti apa yang nanti akan kami sampaikan untuk kalian semua. Nah, untuk yang pertama, apa yang akan kita kenalkan? Yang pertama adalah nama. Oke, tirukan semuanya. Al-ismu. Al-ismu. Ya, al-ismu berarti nama. Ya, kalau hanya nama itu berarti al-ismu. Tapi kalau nama saya, oke, kita tirukan bersama. Ismi. Sekali lagi, ismi. Apakah ada perubahan antara nama dan namaku? Ada, betul sekali. Ketika hanya nama, maka di situ hanya ada al-ismu. Tapi ketika namaku atau nama saya, dilihat perbedaannya. Ada dihilangkan alif lam di depan. Kemudian di akhir kata ada huruf apa yang tersambung di situ? Huruf ya, betul sekali. Nah, huruf ya itu adalah kata ganti untuk kepemilikan yang ada di akhir kata, ya, yang bermakna saya atau ku. Jadi ketika memperkenalkan namaku atau nama saya, maka bunyinya adalah ismi. Ulangi sekali lagi, ismi. Contohnya, ismi Nadia. Silakan disebutkan nama masing-masing. Oke, lanjut. Yang kedua, namamu. Ya, kita tirukan ismuka. Ismuka. Ucapkan lagi, ismuka. Ya, perubahannya di mana? Ada huruf kaf di akhir kata. Itulah yang bermakna Anda atau kamu untuk laki-laki. Karena dalam bahasa Arab ada perbedaan antara kata benda yang
laki-laki atau perempuan yang biasa disebut dengan muzakkar dan muannas. Nah, jadi untuk yang Anda laki-laki maka menggunakan kata ganti akhir ka. Namamu menjadi ismuka. Oke, kita ucapkan lagi ismuka. Ismuka. Oke, lanjut. Bagaimana untuk perempuan? Ketika yang kita tanya orang perempuan, berarti Anda ini adalah seorang perempuan, maka bunyinya adalah ismuki. Tirukan? Ismuki. Oke. Ki di situ bermakna Anda perempuan atau kamu perempuan. Nah, kita ulangi dari awal. Al ismu itu nama saja. Namaku, ismi. Namamu untuk laki-laki, ismuka. Namamu untuk perempuan, ismuki. Oke, lanjut. Bagaimana penggunaannya? Nah, sekarang kita gunakan kata-kata berikut dalam perkenalan. Yang pertama, nah, kita baca bersama. Ismi Faridah. Ismi Faridah. Nama saya Farida. Betul. Itu adalah memperkenalkan nama diri sendiri. Yang kedua, nah, ketika menggunakan namamu, biasanya kita berdialog, menanyakan nama orang yang ada di hadapan kita, yaitu orang kedua. Maka ditambah dengan kata tanya, yaitu ma. Ya, ditambah dengan apa? Ma. Nah, untuk menanyakan siapa nama Anda yang mestinya berbunyi ma ismuka, diperbolehkan untuk langsung masuk ke huruf yang mati. Jadi masmuka. Tidak perlu ma ismuka. Langsung saja masmuka. Ya. Bahkan boleh masmuk. Itu juga boleh, ya. Kita tirukan. Masmuka. Masmuka. Ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Oke, ketika yang ditanya laki-laki, masmuka, berarti yang ditanya adalah seorang laki-laki. Maka namanya pasti laki-laki. Ismi Ahmad. Bagaimana bertanya kepada seorang perempuan? Nah, tirukan bersama-sama. Masmuki. Masmuki. Ismi Nadia. Ismi Nadia. Nah, sudah bisa ya. Bagaimana memperkenalkan nama sendiri? Ismi, kemudian sebutkan namanya. Ismi Nadia. Kemudian kalau bertanya kepada orang laki-laki, masmuka. Bertanya kepada orang perempuan, masmuki. Seperti itu. Bisa dipahami? Ayo dipraktekkan bersama-sama. Kalau mungkin di situ ada orang tua atau saudara, bisa memperkenalkan diri dulu, nama masing-masing. Ya, Ismi Ahmad, Ismi Gufron, Ismi Nabil, atau lain-lain ya. Kemudian ditanyakan nama saudara atau orang tua. Masmuki, masmuka. Nah, bisa dipraktekkan. Nah, sudah bisa ya memperkenalkan nama sendiri dan menanyakan nama orang lain. Oke, kita lanjut. Setelah memperkenalkan nama, apa yang akan kita kenalkan? Asal. Betul sekali. Biasanya kalau sedang berkenalan yang ditanyakan siapa namanya dan dari mana asalnya. Nah, yang pertama nama. Sekarang kita bagaimana memperkenalkan asal ataupun menanyakan asal orang lain. Tirukan bersama-sama. Ana. Ana. Ana min. Ana min. Oke, ana min itu bermakna saya dari. Loh, tadi yang pertama saya itu huruf ya. Kenapa yang di sini saya itu ana? Nah, itu bedanya ya. Ketika kata ganti itu bersambung dengan kata sebelumnya, misalnya nama saya atau hobi saya, ya, sayanya kan ada sesudah kata benda itu, maka menggunakan kata ganti yang tadi, yang pakai ia, kemudian pakai ka dan ki. Tapi ketika
kata ganti itu berdiri sendiri, terpisah dari kata bendanya, maka tidak menggunakan ya lagi, tapi menggunakan ana. Ya, ana min, saya dari. Kalau Anda, anta, tirukan anta, anta min. Oke, anta adalah kata ganti untuk kamu laki-laki. Kalau untuk perempuan, anti min, anti min, kamu perempuan dari. Oke ya, jadi diulang sekali lagi. Kalau saya, ini adalah kata ganti yang terpisah ya, kata ganti terpisah yang berada di awal kata atau benda atau huruf ya, yang dijelaskan dalam kalimat. Contohnya saya dari, Anda dari, ya. Ketika itu terpisah atau dia di awal kata yang akan dijelaskan itu, maka menggunakan kata ganti yang berikut ini. Ya, saya, ana, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan. Apa saya? Ana. Kamu laki-laki? Anta. Kamu perempuan? Anti. Oke. Dari. Min. Betul. Saya dari. Ana min. Kamu dari? Anta min. Anda perempuan dari? Anti min. Bisa ya? Menggunakan kata ganti saya, Anda laki-laki, dan Anda perempuan. Nah, sekarang bagaimana menggunakannya dalam perkenalan? Berikut contohnya. Ya, tirukan bersama-sama. Ana min Malang. Ana min Malang. Sudah bisa difahami dari mana saya? Dari Malang. Sahih. Ana min Malang. Saya dari Malang. Itu berarti memperkenalkan asal diri sendiri. Bagaimana menanyakan ke orang lain? Nah, kita menggunakan aina. Aina itu dari mana? Ya, dari mana. Jadi min aina, dari mana. Kita tirukan bersama. Min aina anta. Sekali lagi, min aina anta. Jawabannya, ana min Jakarta. Itu contohnya ya. Ketika min aina anta, berarti yang kita tanya adalah seorang laki-laki. Betul. Min aina anta? Ana min Jakarta. Min aina anta? Ana min Bandung. Ana min Flores. Ana min Magelang. Ana min Yogyakarta. Dan lain sebagainya. Kalau menanyakan untuk Anda perempuan, ketika yang kita tanya perempuan, bagaimana bunyinya? Min aina anti? Sekali lagi, min aina anti? Ana min Surabaya. Ana min Surabaya. Oke, silakan dipraktekkan. Bagaimana memperkenalkan asal diri? Ana min Malang. Ana min Madura. Ana min Palembang. Nah, seperti itu. Kemudian kalau menanyakan ke orang laki-laki, min aina anta? Min aina anta? Kalau bertanya ke perempuan, min aina anti? Min aina anti? Oke, sudah bisa ya. Boleh nanti kalau ketika bertemu orang Arab ya, atau mungkin bertemu teman yang bisa berbahasa Arab, boleh berdialog, bisa memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan asal. Itu minimal 2 ini kita harus bisa. Jadi ketika nanti ditakdirkan untuk bisa ke Mekah, amin ya, kemudian harus memperkenalkan diri ketika bersama dengan orang sana, minimal kita sudah bisa memperkenalkan nama kita dan asal kita. Contohnya, ismi Nadia, ana min Indonesia. Ya, ismi Ari, ana min Malaysia. Gitu ya, Malaysia itu Malaysia.
Ya, begitu contohnya ya, bagaimana memperkenalkan nama diri dan asal diri. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya apalagi yang akan kita perkenalkan setelah nama dan asal? Sekarang kita akan memperkenalkan profesi. Ya, biasanya profesi itu selalu ditanyakan ketika berkenalan, apakah sebagai murid atau sebagai guru, dokter dan lain-lain. Nah, sekarang kita bersama-sama akan belajar bagaimana memperkenalkan profesi kita dan kemudian menanyakan apa profesi orang lain. Nah, tirukan bersama-sama. Al-mihnatu. Al-mihnah. Oke, mihnah bermakna profesi. Apa saja? Sebelum kita belajar memperkenalkan profesi kita atau menanyakan profesi orang lain, kita belajar dulu macam-macam profesi dalam bahasa Arab, biar nanti ada bahan ya ketika kita belajar untuk memperkenalkan profesi. Yang pertama, apa ya? Nah, ini gambar apa? Murid. Nah, gambar murid ini siapa yang tahu? Tirukan bersama. Talib. Talib. Nah, talibun itu artinya apa? Sudah ada gambarnya ya. Murid. Ya, murid laki. Kalau murid perempuan tinggal menambah huruf ta marbutah di belakangnya, talibun menjadi talibatun, seperti itu ya. Profesi yang kedua, apa ini? Pak Guru ya. Oke, tirukan bersama-sama sebelum membaca teksnya. Mudarrisun. Sekali lagi, mudarrisun. Nah, itu tulisannya. Mudarrisun itu adalah guru laki-laki. Kalau guru perempuan tadi ditambah apa? Semua yang berprofesi perempuan maka ditambah tak marbutah, tak yang bulat ya di akhir. Mudarrisun menjadi mudarrisatun kalau perempuan ya. Oke, Bapak guru, mudarrisun. Lanjut. Nah, seorang apa ini kira-kira? Dokter, sahih. Tirukan bersama-sama. Tobibun. 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 Oke, tobib. Biasanya kita pernah dengar tabib, ya. Nah, itu dari bahasa Arab tobib yang bermakna dokter. Kalau dokternya perempuan, iya ditambah tak lagi menjadi tobibah atau tobibatun. Oke, apa tadi murid? Talibun, guru, mudarrisun, dokter, tobibun. Bagus sekali. Kita lanjut. Nah, gambar apa ini? Dia seorang apa? Seorang penjual atau pedagang. Ayo tirukan bersama. Bai'un. Sekali lagi. Bai'un. Bai'atun. Nah, ini artinya adalah penjual. Oke, jadi penjual sayuran, penjual buah-buahan, pedagang ya. Pedagang juga bisa kita artikan bai'un. Kalau perempuan bai'atun. Betul sekali. Lanjut. Seorang apa ini? Seorang petani, betul sekali. Tirukan bersama-sama. Fallahun. 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 Oke, ya. Ini adalah seorang petani. Dan gambar yang terakhir, wow, seorang polisi, ya, seorang polisi. Tirukan bersama-sama. Syurti. Syurti. Sekali lagi,
syurtiyu. Oke, lihat tulisannya. Nah, ini dia. Bisa syurtiyun atau syurti saja sudah cukup. Nah, ini beberapa profesi yang bisa kita pelajari dan nanti bisa untuk praktek saja bagaimana memperkenalkan diri kita dengan menggunakan profesi yang ada. Nah, misalnya nanti ada orang yang memperkenalkan profesinya dengan bahasa Arab, kita juga bisa paham ketika kita tahu mufradatnya. Coba kita ulang dari awal. Murid, talibun, guru, mudarrisun, dokter, tobibun, polisi, syurtiyun, petani, fallahun, kemudian pedagang, bai'un. Sahih. Sekarang saya acak ya. Polisi, syurtiyun, betul. Guru, mudarrisun, penjual, pedagang, bai'un. Ya, ini dicatat boleh di rumah di buku masing-masing. Kemudian nanti dihafalkan ya, karena kalau berbahasa asing tapi tidak punya kosakata, maka tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Jadi memang harus mempunyai mufradat atau kosakata. Itu modalnya untuk bisa berbicara bahasa asing. Nah, sekarang bagaimana memperkenalkan profesi kita, kemudian menanyakan profesi orang lain. Kita lihat bagaimana memperkenalkannya. Nah, tirukan bersama-sama. Mihnati, mihnati. Oke, ya. Profesiku. Masih ingat ya? Kata ganti tadi ini sudah tidak saya beri tanda merah lagi loh ya. Jadi ketika kata gantinya ada di belakang, profesiku, profesi saya, maka menggunakan kata ganti yang di belakang, yaitu huruf ya, ka, dan ki tadi ya. Profesiku menjadi mihnati, mihnati. Oke, kedua, mihnatuka, mihnatuka. Artinya apa? Profesimu atau profesi Anda. Ya, karena ada huruf apa? Ka di akhir, betul sekali. Selanjutnya, mihnatuki, mihnatuki. Apa artinya? Profesimu untuk orang perempuan. Sahih. Karena ada tandanya, ada huruf ka di akhir kata, kemudian dibaca apa? Ki. Betul sekali. Jadi profesiku, mihnati. Profesi Anda laki-laki, mihnatuka. Profesi Anda perempuan, mihnatuki. Oke, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana memperkenalkannya? Lanjut. Mihnati mudarris, mihnati mudarrisatun. Silakan ditirukan. Mihnati mudarris. Yang perempuan berarti mihnati mudarrisah. Nah, sekarang kalian perkenalkan profesi kalian masing-masing. Kalau yang menonton ini seorang murid, silakan perkenalkan profesi saya seorang murid. Profesi saya adalah murid. Mungkin ada bapak pedagang atau mungkin dokter, polisi yang sedang menonton dan belajar bahasa Arab bersama kita semua di sini. Silakan perkenalkan profesi masing-masing Anda. Mihnati mudarrisah, mihnati syurti, mihnati talib, mihnati fallah, mihnati ba'i, dan lain sebagainya. Sudah semua oke? Nah, sekarang bagaimana kalau berdialog? Perhatikan. Nah, tirukan. Ma. Tetap ya menggunakan ma. Ma mihnatuka. Ma mihnatuka. Ma mihnatuka. Apa profesi Anda? Nah, ketika yang ditanya adalah seorang
laki, maka memakai ka belakangnya ya, jangan lupa. Ma mihnatuka, mihnati talibun. Ma mihnatuka, mihnati bai'un. Ma mihnatuka, mihnati falahun. Nah, silakan ditanya orang-orang di sekelilingnya ya. Kemudian kalau yang ditanya seorang perempuan, ya teman perempuan, saudara perempuan, atau mungkin teman saudara yang sedang berkunjung, ya kita tanya profesinya. Tirukan bersama. Ma mihnatuki. Ma mihnatuki. Ingat, ki berarti yang kita tanya adalah seorang perempuan. Ma mihnatuki, mihnati tabibah. Bukan tabib, tapi tabibah. Boleh tabibatun, boleh dimatikan taknya menjadi tabibah ya. Mihnati tabibah. Kenapa ini tabib menjadi tabibah perempuan? Karena yang ditanya adalah orang perempuan. Ma mihnatuki, mihnati tabibah. Kalau ma mihnatuka, mihnati tabib. Bisa difahami ya? Nah, ketika bertanya ke laki-laki dan ke perempuan. Mihnati tabibah. Ayo sekarang silakan bertanya kepada sekelilingnya yang perempuan. Ma mihnatuki, mihnati tabibah. Ma mihnatuki, mihnati talibatun. Ma mihnatuki, mihnati bai'atun. Seorang pedagang atau penjual perempuan. Bisa ya? Oke, silakan. Ayo dipraktekkan bersama-sama. Sudah bisa semuanya? Oke. Jadi inilah cara memperkenalkan profesi kita sendiri dan bertanya atau menanyakan profesi orang kedua, orang yang sedang kita ajak berdialog atau bercakap-cakap, laki-laki maupun perempuan. Jadi sampai sini kita sudah bisa memperkenalkan nama, asal, dan terakhir profesi. Bahkan berdialog dan bertanya jawab tentang nama, asal, dan profesi. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita memperkenalkan nama, asal, dan profesi, sekarang kita akan memperkenalkan hobi. Ya, ini yang sering sekali kita tanya mungkin ya. Kamu senang apa? Gitu ya. Sukanya apa sih? Hobinya apa? Nah, ini yang akan kita pelajari setelah ini. Kita tirukan bersama-sama. Al-hiwayatu. Al-hiwayatu. Oke, hiwayah artinya hobi ya. Al-hiwayah hobi. Nah, sebelum kita belajar bagaimana memperkenalkan hobi kita, kemudian menanyakan hobi orang lain, laki mau perempuan, kita belajar dulu ya bermacam-macam hobi dalam bahasa Arab. Beberapa saja ya, karena hobi itu sangat banyak. Kita belajar beberapa mufradat tentang hobi yang sering sekali dimiliki oleh orang-orang. Yang pertama, nah, hobi apa ini? Memasak. Ya, gambarnya adalah memasak. Tirukan bersama-sama. At-tabkhu. At-tabkhu. Sekali lagi, at-tabkhu. Nah, ini tulisannya ya. At-tabkhu itu hobinya berarti memasak. Nah, kalau hobi tidak ada laki atau perempuan seperti yang tadi profesi. Mau laki-laki atau perempuan, nama hobinya tetap sama. Tidak ada yang ditambah tak marbuto dan lain-lain. Tidak ada ya. Jadi tetap kata hobi atau bakhu itu berlaku untuk hobinya seorang laki-laki atau seorang perempuan, tetap atau bakhu ya. Selanjutnya, ini hobinya apa? Menggambar atau melukis, betul. Tirukan bersama-sama. Ar-rasmu. Ar-rasmu. Ar-rasmu.
Oke, silakan. Ar-rasmu artinya menggambar atau melukis ya. Oke. Selanjutnya, apa ini hobinya? Banyak buku dan dia sedang membaca. Ya, hobinya membaca. Tirukan bersama-sama. Al-qira'ah. Al-qira'atu. Al-qira'ah. Al-qira'atu. Nah, ini tulisannya ya. Sudah 3 hobi ya yang kita ketahui mufradatnya. Ada memasak, apa tadi? At-tabkhu, kemudian melukis, ar-rasmu, kemudian membaca, al-qira'ah. Ada yang hobinya sudah tersebut? Boleh ya, dihafalkan ya. Lanjut, hobi apa? Wah, ini pasti hobinya banyak anak laki-laki. Nah, sepak bola. Tirukan bersama. Kuratul qadami. Kuratul qadami. Sekali lagi. Kuratul qadami. Nah, tulisannya ya. Kuratul qadami itu berarti hobinya main sepak bola. Siapa yang suka main kuratul qadam? Pasti banyak ya. Untuk yang laki-laki mayoritas. Nah, hobi apa ini? Berenang. Siapa yang hobinya berenang? Ayo dihafalkan. Ucapkan bersama-sama. As-sibahah. As-sibahatu. As-sibahah. Oke, ini tulisannya. Ya. As-sibahatu. Itu hobinya berenang. Swimming. Oke. Terakhir. Gambar apa itu? Orang sedang memotret. Ya, sekarang banyak orang suka motret. Entah itu selfie atau memotret orang lain. Nah, tirukan bersama. At-taswiru. At-taswiru. Sekali lagi. At-taswiru. Oke, ini tulisannya. Ya. Semoga hobi-hobi kalian yang nonton ini ada di situ ya. Kalau ada yang belum tersebut bisa cari di kamus ya, atau bisa browsing apa ya bahasa Arabnya, misalnya hobinya basket dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali, tapi karena terbatas ya, jadi hanya beberapa saja untuk perkenalan dan untuk praktek ya. Apa saja tadi? Memasak, at-tabkhu, melukis, menggambar, ar-rasmu, membaca, al-qira'atu, fotografi, ya, at-taswiru, berenang, as-sibahatu, main bola, sepak bola, kuratul qadami. Bagus semuanya ya. Nah, sekarang saya ajak berenang. As-sibahatu, sahih. Membaca, al-qira'atu. Oke. Kalau memasak, at-tabkhu. Boleh ya. Ini beberapa macam mufradat atau kosakata tentang hobi yang bisa kalian catat ya, untuk nanti bisa kalian praktekkan. Belajar saja bagaimana memperkenalkan hobi dan menaikkan hobi orang lain. Sekarang kita pelajari ya bagaimana memperkenalkannya. Oke, lanjut. Tentang al-hiwayah, yaitu hobi. Hobi saya, tirukan bersama-sama. Hiwayati. Hiwayati. Sekali lagi. Hiwayati. Oke, itu ketika kalian memperkenalkan hobi diri sendiri. Hobi saya, hiwayati. Oke. Hobimu? Hiwayatuka. Ketika yang memperkenalkan atau kita bertanya kepada orang laki-laki, menjelaskan hobi Anda misalnya ya. Jadi hiwayatuka, hobimu. Kalau perempuan, hiwayatuki, hobi Anda, hobimu. Untuk orang perempuan ya. Hobiku, hiwayati. Hobi Anda laki-laki, hiwayatuka. Hobi Anda perempuan, hiwayatuki.
Oke, jangan lupa untuk terus diucapkan ya. Jangan mungkin diam saja menonton. Jadi harus berbunyi, bahasa harus dibunyikan. Sekarang bagaimana memperkenalkan hobi diri sendiri maupun bertanya tentang hobi orang lain. Nah, perhatikan ya. Hiwayati al-qiraah. Hiwayati al-qiraah. Apa hobi saya? Membaca. Sahih. Hobi saya membaca. Hiwayati al-qiraah. Ingat ya, ketika itu menunjukkan hobi saya, maka ya-nya itu harus jelas, agak panjang makanya ya. Hiwayati, bukan hiwayati, tapi hiwayati al-qiraah. Oke, sekarang bagaimana menanyakan hobi untuk orang laki-laki? Tirukan bersama. Ma hiwayatuka. Sekali lagi. Ma hiwayatuka. Ma hiwayatuka. Nah, ma hiwayatuka siapa yang kita tanya, orang laki atau perempuan? Orang laki-laki. Sahih. Ma hiwayatuka hiwayati ar-rasmu. Ma hiwayatuka hiwayati at-tabhu, misalnya suka masak ya. Nah, untuk menanyakan kepada perempuan, ma hiwayatuki. Ma hiwayatuki. Tirukan sekali lagi. Ma hiwayatuki hiwayati at-tabhu. Hiwayati at-tabhu. Nah, sudah bisa ya mempraktekkan, memperkenalkan hobi diri sendiri, kemudian menanyakan hobi orang laki-laki dan menanyakan hobi perempuan. Kita ulang bersama ya. Hobi saya membaca. Hiwayati al-qiraah. Menanyakan, ma hiwayatuka. Menanyakan ke orang perempuan, ma hiwayatuki. Oke, silakan dipraktekkan bersama saudara teman yang ada di rumah. Tanyakan hobi masing-masing. Kan belum tentu tahu hobi saudaranya. Nah, kalau sedang belajar bersama bisa ikut menanyakan atau bersama orang tua. Abi misalnya, ayah, Abi, ma hiwayatuka. Kalau nanya ke ibunya, Umi, ma hiwayatuki. Nah, nanti ibunya tinggal menjawab hiwayati at-tabhu. Kemudian sang ayah mungkin hiwayati al-qiraah. Oke, dipraktekkan jangan lupa ya. Karena bahasa harus dipraktekkan. Oke, sampai di sini kita sudah bisa memperkenalkan apa saja? Nama, asal, profesi, dan hobi. Sudah 4 ya yang bisa kita kenalkan dari diri kita, dan kita bisa bertanya juga kepada orang lain, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sudah bisa menanyakan nama, kemudian asal, kemudian profesi, dan hobi. Bisa ya? Tidak sulit kan belajar bahasa Arab? Gampang insya Allah. Yang penting mau berbunyi dan mau berusaha. Dan dicatat mungkin ya, nanti biar tidak lupa. Oke. Baik, sesuai dengan tujuan di awal tadi, bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini kita bisa memperkenalkan diri kita, mulai dari memperkenalkan nama, kemudian asal, kemudian profesi, dan yang terakhir hobi. Nah, untuk bisa menunjukkan kalian sudah bisa atau belum, ya, maka setelah ini kita simak dulu video dari teman-teman kita yang nanti akan mempraktekkan bagaimana memperkenalkan diri sendiri. Setelah itu, untuk selanjutnya, tujuan yang kedua adalah kita bisa berdialog.
kita bisa berkenalan dengan orang lain baik laki maupun perempuan. Maka di situ kita membutuhkan tanya jawab tentang nama, asal, profesi, dan hobi ya. Nah, untuk yang pertama, bagaimana memperkenalkan diri sendiri? Mari kita simak video berikut ini. Ismi Haidar, ana min Malang, mihnati mudarrisun, hiwayati al-qiraah. Ismi Konita, ana min Jakarta, mihnati thalibah, hiwayati at-taswir. Oke, terima kasih kepada Mas Haidar dan Mbak Konita ya. Itu murid-murid saya di Mumtazah Malang. Sudah bisa disimak perkenalan mereka, memperkenalkan diri seperti itu contohnya. Nah, silakan kalian mempraktekkan di rumah, memperkenalkan diri sendiri, mulai dari nama, asal, profesi, dan hobi. Ayo coba praktekkan ya. Harus bisa memperkenalkan diri dengan bahasa Arab. Sudah? Selanjutnya kita akan belajar bagaimana berdialog ya. Kalau sudah bisa memperkenalkan diri sendiri, sekarang kita belajar berdialog, bertanya jawab dengan orang kedua, orang yang ada di hadapan kita baik laki maupun perempuan. Nah, sebelum menanyakan nama, asal, profesi, dan hobi, maka sebelumnya kita perlu untuk mengungkapkan kalimat pertemuan. Kalau sudah selesai maka akan menggunakan kalimat perpisahan. Karena tidak mungkin langsung ketemu, baru ketemu langsung Mas Muka, Mas Muki, min aina anta. Ya, tidak mungkin baru ketemu langsung bertanya namamu siapa, asal, ya pasti ada pembukaannya. Nah, sebelum kita belajar berdialog, bertanya jawab tentang identitas tadi, kita belajar dulu ungkapan-ungkapan pertemuan dan perpisahan yang biasa kita gunakan. Oke? Kita tirukan bersama-sama. Silakan ditirukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Ana bi khair walhamdulillah. Ila liqa. Ma'assalamah. Oke, itu beberapa ungkapan ya. Masih banyak tapi kita belajar ini saja. Sudah bagus kalau sudah ada ungkapan-ungkapan pertemuan dan perpisahan seperti ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini adalah ucapan salam. Kalian semua sudah tahu maknanya dan sudah biasa digunakan ketika kalian bertemu dengan orang lain. Yang kedua, ahlan wa sahlan. Itu bisa diartikan selamat datang, ya. Selamat berjumpa, ya. Ahlan wa sahlan. Menjawabnya adalah ahlan bik. Ketika yang bertanya laki-laki, boleh kita jawab ahlan bika. Ketika yang bertanya perempuan, kita bisa menjawab dengan ahlan biki. Ya, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Oke. Yang ketiga, kaifa haluk. Kalau kita bertanya ke laki-laki, kaifa haluka. Bertanya ke perempuan, kaifa haluki. Boleh, tapi kita juga boleh mematikan langsung. Kaifa haluk. Itu juga sudah boleh. Menjawabnya bagaimana? Ana bi khair walhamdulillah. Atau alhamdulillah ana bi khair. Ya, yang artinya bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah saya baik. Atau saya baik, alhamdulillah. Ya, ini adalah ungkapan pertemuan. Nah, ketika berpisah, maka yang bagian terakhir itu kita baca bersama ilal liqa. Ilal liqa. Nah, sampai ketemu lagi itu artinya ya. Ma'assalamah, bisa menjawabnya seperti itu. Semoga selamat ya sampai tujuan, misalnya ketika mau berpisah ya. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan sebelum berdialog tentang perkenalan ya.
ungkapan pertemuan dan perpisahan. Tapi sebelum ke situ, kita coba dulu kalian semua yang menjawab dan saya yang bertanya. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Ila liqa. Nah, sudah bisa menjawab ya. Sekarang ganti, kalian yang bertanya dan saya menjawab. Oke, silakan dimulai. Waalaikumsalam. Ahlan bik. Ana bi khair, alhamdulillah. Ma'assalamah. Bisa ya. Sekarang bisa mempraktekkan bersama keluarga di rumah atau saudara, teman-teman yang mungkin belajar bersama di rumah ya. Silakan dipraktekkan berdua, mulai mengucap salam, selamat datang, bagaimana kabarnya, kemudian bertanya tentang identitas tadi, dan diakhiri dengan perpisahan. Ila liqa, sampai ketemu lagi ya. Silakan dihafalkan, nanti kita langsung praktek ke dialog ya. Lanjut kita. Nah, ini adalah contoh dialog perkenalan yang lengkap mulai dari awal ungkapan pertemuan ya sampai akhir ungkapan perpisahan beserta perkenalan yang ada di dalamnya, saling bertanya jawab. Nah, ini contohnya seperti ini, bisa dicontoh ya. Kita baca dulu mungkin bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Ana bi khair walhamdulillah. Masmuki? Ismi Qanita. Wa anta? Masmuk? Ismi Haidar. Min aina anti? Ana min Jakarta. Wa min aina anta? Ana min Malang. Ma mihnatuka? Mihnati talibah. Ana min Malang. Ma mihnatuki? Mihnati talibah. Wa anta ma mihnatuka? Mihnati mudarris. Wa ma hiwayatuki? Hiwayati at-taswir. Wa ma hiwayatuka? Hiwayati al-qira'ah. Jayyid. Ila liqa ya Qanita. Ma'assalamah ya Haidar. Oke, itu contoh pengucapannya ketika dialog atau bertanya jawab. Nah, jayyid itu artinya bagus sekali ya. Jayyid, bagus. Nah, ya ketika nanti menyampaikan sesuatu yang kita anggap luar biasa ya. Jayyid atau thayyib boleh ya. Nah, silahkan dipraktekkan. Sebelumnya kita simak teman-teman kita yang akan mempraktekkan dialog perkenalan ini secara lengkap. Jadi nanti kalian bisa mempraktekkan dengan orang lain. Oke? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Ana bi khairin walhamdulillah. Masmuki? Ismi Qanita. Wa anta masmuka? Ismi Haidar. Min aina anti? Ana min Jakarta. Wa min aina anta? Ana min Malang. Wa ma mihnatuki? Mihnati talibah. Wa anta ma mihnatuka? Mihnati mudarrisun. Wa ma hiwayatuki? Hiwayati at-taswir. Wa ma hiwayatuka? Hiwayati al-qira'ah. Jayyid. Ilal liqa'i ya Qanita. Ma'assalamah ya Haidar. Baik, terima kasih Mas Haidar dan Mbak Qanita. Itulah contoh bagaimana berdialog
bertanya jawab, ya, saling berkenalan ya tentang identitas diri masing-masing, mulai dari nama, kemudian asalnya, profesi dan hobi ya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini kalian semua bisa temukan ya tujuannya, kalian bisa raih, kalian bisa mencapai tujuannya, yaitu bisa memperkenalkan diri sendiri, identitas nama, asal, profesi dan hobi, dan kemudian bisa berdialog dengan orang yang ada di hadapannya ya, dengan orang kedua, berkenalan baik dengan orang laki-laki maupun perempuan ya. Dan ini dialog lengkapnya adalah sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa dimudahkan belajarnya oleh Allah dan semuanya bisa menerima pembelajaran ini dengan mudah ya. Insya Allah bahasa Arab itu adalah pelajaran yang bukan pelajaran sulit ya. Bahasa Arab itu mudah asal kita mau belajar, berusaha dan minta doa ya, berdoa sama Allah agar dimudahkan dalam mempelajari bahasa Arab. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan mohon maaf atas segala kekurangan dari Bu Nadia. Terakhir, syukran wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.